Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihah Laila Yinjao. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi sistem penguat instrumentasi berbasis operasional amplifier. Sebelumnya saya akan mensimulasikan terlebih dahulu rangkaian high pass filter dan low pass filter. Ini adalah rangkaian HPF pasif atau singkatan dari High Pass Filter. HPF ini merupakan filter yang meloloskan sinyal di atas ambang bawah. Apabila kurang dari batas ambang bawah, maka akan terblok. Yang ini terdiri dari satu rangkaian HPF, dan yang ini terdiri dari 3 rangkaian HPF. Maka difilter sebanyak 3 kali, dapat dilihat nilainya pun sama. Dengan digunakannya sinyal sinusoidal, DC offsetnya 0, amplitudenya 5 volt, dan frekuensinya 0,1 Hz, nilai kapasitornya 1 mF, resistansinya 30 kilo ohm. Setelah dihitung, frekuensi ambangnya adalah 0,0053. Di sini digunakan frekuensinya 0,1. Nilai ini lebih besar dari nilai frekuensi ambang, maka secara teori 0,1 ini diloloskan. Untuk membuktikan, dapat diklik run, kemudian ditambahkan 2 plot. Tinjau di bagian input, dapat dilihat pada grafik input nilainya 5 volt untuk puncak dan minus 5 volt untuk lembahnya. Kemudian tinjau di bagian output, dapat dilihat pada grafik nilai puncaknya 5 volt dan minus 5 volt untuk lembahnya. Lalu ditinjau bagian output rangkaian 3 HPF ini, dapat dilihat pada grafik nilainya sama. Grafik ini menunjukkan bahwa sinyal input akan diloloskan oleh high pass filter karena frekuensinya lebih besar dari frekuensi ambang batas bawah. Kita coba jika frekuensinya diubah menjadi 0,001, input ini lebih kecil dari frekuensi ambang bawah. Menurut teori, sinyal outputnya akan terblok. Kita ubah dulu stop time-nya menjadi 10 kilosecond. Dapat dilihat pada grafik nilai inputnya 5 volt pada puncak dan minus 5 volt pada lembah. Pada grafik output rangkaian 1 HPF, nilainya menjadi 450 mV pada puncaknya dan minus 450 mV pada lembahnya. Di sini terjadi penurunan, artinya terblok. Pada grafik output 3 HPF ini, nilainya juga sama, terjadi penurunan. Selanjutnya, kita buka file rangkaian LPF atau low pass filter. Ini adalah rangkaian LPF pasif. Ini untuk satu rangkaian LPF dan ini untuk 3 rangkaian LPF yang disusun secara berurutan. Untuk inputnya, DC offsetnya 0, amplitudenya 5 volt, dan frekuensinya 20 Hz. Untuk nilai resistornya yaitu 1 ohm dan 5,3 mF untuk nilai kapasitornya.
Setelah dihitung, frekuensi LPF ini sebesar 30,04 Hz. Untuk LPF di bawah frekuensi ambang atas diloloskan, sedangkan di atas frekuensi ambang atas akan diblok. Frekuensi ini kurang dari 30,04 Hz, berarti secara teori 20 Hz ini akan diloloskan. Selanjutnya, kita klik Run untuk mensimulasikan rangkaian. Kemudian tambahkan plot. Lalu, diklik di bagian input, outputnya, dan output LPF pasif 3 rangkaian. Pada grafik output ini terjadi penurunan nilai sedikit. Pada grafik output LPF pasif 3 rangkaian terjadi penurunan juga. Dapat disimpulkan yang lebih baik yaitu dengan menggunakan satu rangkaian RC. Sedangkan pada rangkaian HPF yang lebih baik yaitu pada saat menggunakan rangkaian HPF lebih dari satu. Kita coba ubah frekuensi pada rangkaian LPF ini menjadi 100 Hz, yang tentunya lebih besar dari frekuensi LPF sehingga secara teori akan terjadi blok. Dapat dilihat pada grafik, inputnya 5 volt untuk puncak dan minus 5 volt untuk lembahnya. Pada grafik output satu rangkaian LPF nilainya turun menjadi 2,1 volt pada puncak dan minus 1,5 volt pada lembahnya, artinya terblok. Dan pada grafik output 3 rangkaian LPF ini terjadi blok. Selanjutnya, kita simulasikan rangkaian penguat instrumentasi. Terdapat 2 input elektroda yang digunakan. Untuk input elektroda 1, DC offsetnya 0, amplitudenya 1 mV, dan frekuensinya 20 Hz. Sedangkan pada input elektroda 2, DC offsetnya 0, amplitudenya 2 mV, dan frekuensinya 20 Hz. Sinyal ini akan masuk ke rangkaian non-inverting dengan perbandingan nilai R-nya 1:9, maka penguatnya sebesar 10 kali. Secara teori, pada rangkaian elektroda 1 awalnya 1 mV, kemudian keluar dari penguat non-inverting akan menjadi 10 mV. Sedangkan untuk elektroda 2 yang awalnya 2 mV, keluaran penguat non-inverting akan menjadi 20 mV. Selanjutnya masuk ke dalam rangkaian subtraktor atau pengurangan. Sinyal kedua akan dikurangi sinyal pertama, maka 20 mV pada elektroda 2 akan dikurangi 10 mV pada elektroda 1, sehingga hasilnya adalah 10 mV. Setelah itu masuk ke high pass filter aktif dengan 3 buah rangkaian HPF tipe aktif. Karena HPF yang digunakan adalah tipe aktif, maka digunakan penguat non-inverting. Dengan penguatnya sebesar 10 kali, maka keluaran dari HPF aktif ini adalah 100 mV. Lalu masuk ke low pass filter aktif dan dikuatkan oleh rangkaian penguat non-inverting. Yang awalnya 100 mV dikuatkan kembali sebesar 10 kali sehingga menjadi 1 volt. Selanjutnya masuk ke dalam level shifter yang awalnya terdapat positif dan negatif, sehingga sinyal akan menjadi positif. Pada level shifter ini ada penguat non-inverting dengan nilai penguatannya sebesar 2 kali. Pada HPF ini,
Menggunakan tipe kapasitor sebesar 1 mF, nilai resistornya sebesar 30 kΩ, sehingga setelah dihitung frekuensi ambang bawah sebesar 0,0053 Hz. Pada LPF, nilai resistornya 5 ohm, nilai kapasitornya 1 mF, setelah dihitung nilai frekuensi ambang atasnya sebesar 31,54 Hz. Untuk inputan sebesar 20 Hz ini, secara teori HPF maupun LPF akan diloloskan karena 20 Hz ini di bawah 31,54 Hz dan di atas 0,0053 Hz. Kemudian kita klik run, lalu tambahkan satu plot. Tinjau input elektroda 1. Pada grafik nilai puncaknya 1 mV dan minus 1 mV pada lembahnya. Selanjutnya tinjau di bagian sinyal input elektroda 2. Pada grafik nilai puncaknya 2 mV dan minus 2 mV pada lembahnya. Selanjutnya, tinjau pada bagian penguatan elektroda 1 dengan dikuatkan 10 kali. Dan elektroda 2 dengan dikuatkan 10 kali juga. Pada grafik penguat elektroda 1 puncaknya menjadi 10 mV, sedangkan pada bagian penguat elektroda 2 menjadi 20 mV. Lalu tinjau bagian output rangkaian subtraktor. Dapat dilihat nilainya 10 mV. Nilai 10 mV ini merupakan hasil pengurangan dari 20 mV dikurangi 10 mV. Tinjau bagian keluaran HPF. Nilainya 10 mV. Lalu tinjau pada bagian non-inverting. Pada grafik nilainya menjadi 100 mV karena penguatan di sini sebesar 10 kali. Selanjutnya, tinjau pada bagian keluaran LPF. Dapat dilihat pada grafik, ada sedikit pengurangan dikarenakan adanya tegangan jatuh pada resistor yang awalnya 100 mV menjadi sekitar 82,4 mV. Tinjau pada bagian penguatan non-inverting. Di sini penguatannya sebesar 10 kali. Pada grafik nilainya menjadi 0,8 volt. Selanjutnya tambahkan satu plot. Lalu klik pada bagian level shifter. Awalnya ada positif dan negatif. Pada bagian level shifter ini akan menjadi positif saja. Tambahkan satu plot. Selanjutnya masuk ke dalam penguat non-inverting. Untuk penguatannya sebesar 2 kali, yang awalnya 3,6 volt menjadi sekitar 7,2 volt. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.